Allah. Alasannya untuk PSSI biar berjalan mulus. PSSI punya masa depan untuk anak bangsa ini. PSSI adalah pemersatu anak bangsa. Jangan sampai aja gara-gara 1-2 orang PSSI terganggu. Insya Allah kita doakan bersama dengan dipimpin berikutnya ini PSSI akan lebih jaya. Sejak kapan Pak Edi sudah memikirkannya, Pak? Sejak hari ini. Apakah ada tekanan Pak Edi dari Pak Edi? Tidak ada. Ini olahraga, tidak ada tekan-menekan. Ini adalah keputusan yang paling baik untuk bangsa kita. Edi Rahmayadi mengundurkan diri. Kejutan ini terjadi pada Kongres PSSI di Bali pekan lalu. Siapa sangka Kongres yang sedianya hanya membahas pencapaian tahun 2018 dan target prestasi sepak bola di tahun 2019 justru menjadi panggung perpisahan untuk sang jenderal. Edi menyerahkan tampuk jabatan Ketua Umum PSSI kepada Wakil Ketua Umum Djoko Driono. Mundurnya Edi pun mengundang berbagai reaksi warganet. Ada yang senang, namun ada juga yang semakin pesimis. Pasalnya, sebagian kalangan menilai pelaksana tugas Ketua Umum PSSI yakni Djoko Driono adalah tokoh yang kontroversial. Bahkan Kamis kemarin, Jokdri dan Sekjen PSSI Ratu Tisa menjalani pemeriksaan Satgas Anti Mafia Bola di Polda Metro Jaya. Saya akan membantu proses ini agar bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Oke? Data-data apa aja Pak yang dibawa Pak? Mendampingi Pak Joko untuk menjalani undangan. PSSI pada prinsipnya solid, satu kesatuan bahwa usai kongres kita harus melakukan banyak perbaikan, utamanya juga salah satu nanti akan membicarakan MOU dengan pihak kepolisian, tidak hanya areanya mengenai elemen-elemen pidana di sekitar match fixing, tapi juga nanti mengenai pengamanan sepak bola, area pembinaan dengan fans dan lain sebagainya. Nah, kita hormati proses hukum, kami siap membantu hal-hal yang dapat meringankan tugas kepolisian untuk menindaklanjuti elemen-elemen pidana yang ditemukan atas dugaan match fixing, dan di lain pihak Komite Disiplin PSSI pun bersama dengan Komite Ad Hoc Integrity PSSI saat ini bersama dengan AFC memproses seluruh laporan dan juga bukti-bukti yang ada untuk penelusuran kasus match fixing. Jadi ini hal yang perlu dibedakan, ada dua sisi yang sedang berjalan beriringan dan kami sangat senang akan hal ini. Sisi yang sebelah kanan adalah sisi elemen pidana seputar match fixing yang dilakukan oleh kepolisian karena PSSI tidak bisa menjangkau itu, dan sisi sebelah kiri lainnya adalah sisi elemen hukum keolahragaan yaitu identifikasi match fixing tersebut yang mana itu dimotori oleh Komite Ad Hoc Integrity dan seluruh hasil investigasinya nanti akan diberikan kepada Komite Disiplin untuk ditindaklanjuti. Gitu. Sesmenpora Gatot Dewa Broto menilai mundurnya Edi Rahmayadi adalah hak pribadi dan terbebas dari intervensi pemerintah. Kongres itu hal yang normal. Toh dulu pada saat kongres di tahun 2017 di Bandung saya juga hadir bersama Pak Menteri. Kemudian 2018 saya enggak ya, Pak Menteri juga enggak gitu. Hal yang normal biasa. Tapi kalau tiba-tiba hari ini ada something betul-betul bikin jadi berita ya, memang itu mungkin saya anggap sebagai hanya masalah waktu saja. Karena terus terang memang pressure pada PSSI tinggi sekali gitu. Karena bukan karena semata-mata rangkap jabatannya, karena akhir-akhir ini juga style gaya komunikasi beliau kan nggak kondusif bagi kepentingan
di saat kalau anak muda mengatakan hari gini harus gaul, harus sangat responsif. Tapi saya masih melihat positifnya dari Pak Edi. Anda bisa membayangkan Mas, kalau Pak Edi itu nggak mundur, waduh tambah remek gitu. Sudah tekanan tinggi banget, tapi nggak taunya Pak Edi nggak responsif. Ternyata Pak Edi adalah seorang gentleman yang baik. Saya harus melihat positifnya aja di situ. Sama Pak Edi saya ketemu terakhir, hubungan kami baik ya. Saya melihat positifnya Pak Edi. Pada saat menjelang Asian Para Games kan ada touch relay obor ya. Dan di Medan itu saya, karena itu ada Pak Edi, saya datang khusus ke sana. Sampai beliau mengatakan salah satu tamu yang ada di sini adalah sahabat saya gitu, saya Menpora. Hubungan kami sebenarnya baik sih. PSSI kan selama ini merasa tuan besarnya itu kan FIFA ya. Tuan besarnya itu bukan Kemenpora gitu. Oke, sekarang kalau mereka merasa sangat loyal kepada FIFA, justru kami dorong. Kami akan dorong sepenuhnya 100%. Tetapi ingat, FIFA itu malah diantaranya mengatur tentang masalah anti mafia bola atau mafia pengaturan skor. Kalau disebut misalnya di pasal 1 dari Statuta FIFA disebutkan tentang mereka itu mengharamkan atau against yang namanya, kalau mereka bukan istilahnya pengaturan skor tapi match manipulation. Udah itu aja. Nah ternyata ini tidak diterapkan secara efektif oleh PSSI. Padahal mereka ngakunya selama ini menghamba kepada FIFA ya. Kemudian yang kedua tentang misalnya kayak pembinaan usia dini dulu waktu kami tim 9 menjelang pembekuan itu kami tekankan. Dan kemudian juga tentang masalah legalitas hukum, tentang pajak dan sebagainya. Di FIFA sendiri disebutkan. Nah itu baru aware tuh sekarang. Makanya yang penting kuncinya cuma satu. PSSI please mohon agar konsistensi itu benar. Artinya jangan sampai di sini mengatakan loyal pada FIFA, tapi dalam beberapa hal tertentu sebetulnya itu disloyalty, disobedience terhadap FIFA itu sendiri. Gitu. Sinyal pertandingan ini rawan, ada situasi seperti ini, ada data rumah judi yang bergeser dan seperti apa, itu deteksi.